Ini adalah seorang gadis yang sudah berusia di atas 30 tahun tetapi masih belum memiliki pasangan yang cocok untuk dinikahi. Bukan karena ia pemilih, tetapi sebagian karena pekerjaan dan sebagian karena minat pribadinya yang membantunya mencapai kesuksesan saat ini, tetapi juga membawanya ke status lajang abadi. Di perusahaan, ia adalah kepala departemen yang sangat berbakat dan menyayangi stafnya. Bahkan kepada stafnya, Song Guan, yang datang bekerja dengan lesu dan lelah, ia tidak tega memarahinya. Tetapi rekan-rekan kerja wanita lainnya malah menjadikan kisah He Fensing sebagai bahan gosip dan lelucon. Dia mendengarnya dari ruangan sebelah dan sangat marah. Kisah itu selalu berputar-putar tentang pernikahan dan menjadi lajang. Siapa yang tahan dengan hal seperti ini? Di bagian ini, kita bertemu dengan pemeran utama pria, seorang pemuda tampan bernama Yuan Song. Ia adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang magang di perusahaan He Fensing, tetapi ia telah berhenti karena merasa kedua belah pihak tidak cocok. Setelah itu, Yuan Song bertemu dengan Chai Minmin, seorang gadis berkepribadian unik yang mengajar tari. Keduanya memamerkan bakat menari mereka sehingga semua orang melihat mereka adalah pasangan yang serasi. Selesai menari, ia teringat janji untuk sesi foto iklan untuk postingan bersama bos Hikita. Buru-buru tiba di lokasi, pelanggan terlihat sangat kesal memarahi Fensing karena tidak melakukan persis apa yang dibutuhkan gadis itu. Namun, gadis itu meletakkan dekorasi yang berantakan di seluruh ruangan sehingga sulit bagi kru untuk menyesuaikannya. Tetapi gadis itu bersikeras untuk tidak mendengarkan dan bahkan menuntut pembatalan kontrak. Yuan Song yang seorang fotografer pun mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan yang membuat gadis itu marah, menuntut untuk mengadu kepada bos umum mereka berdua agar mereka dipecat. Fensing berusaha keras untuk meminta maaf, tetapi entah bagaimana malah membuat dirinya terkilir karena penyakit usia tua. Jadi, Yuan Song mendapat kesempatan untuk berdekatan dengan kakak Fensing itu. Sambil memijat kakak itu, pemuda itu merasa seperti berada di surga. Tepat pada saat itu, suami gadis itu pulang dan melihat Fensing, ia langsung bergegas menyapa dan mengaku sebagai teman. Ternyata ini adalah mantan kekasih Fensing dan ia bersama gadis itu akan segera menikah. Mereka berdua pernah memiliki masa muda yang indah bersama, melewati banyak kenangan yang berharga untuk diingat dan juga pantas untuk dilupakan. Namun cinta pertama hanyalah cinta yang tak terselesaikan sehingga keduanya tidak bisa bersatu. Mereka berdua duduk bersama dan berbagi cerita banyak hal, sekaligus menerima undangan pernikahan dari mantan kekasih dan pelanggan wanita itu. Langit tinggi dan laut luas, setiap orang memiliki impian masing-masing, jadi Fensing pun mendoakan kebahagiaan untuk mantan kekasihnya itu. Keduanya juga dengan senang hati menerima nasib menjadi teman dan akan saling mendukung dalam hidup. Fensing meninggalkan daerah itu dan menuju ke kota. Di sini, ia melihat sepasang kekasih sedang mengambil foto pernikahan dan merasa sedih. Melihat kembali dirinya yang tak kunjung memiliki seseorang untuk digandeng hingga akhir, tetapi ia menyemangati dirinya sendiri bahwa ini juga ada baiknya. Tidak akan ada yang membelenggu dalam hidup. Saat sedang percaya diri dengan idealisme itu, ia tersiram seember air dari atas. Belum lagi, sesampainya di kantor, ia dimarahi oleh bos Ye Luming karena tidak berhasil menandatangani kontrak, berpikir sudah berumur 32 tahun tetapi masih tidak ada yang mau mengambilnya. Ditambah lagi, pekerjaannya tidak berjalan lancar membuat Fensing menangis dalam kesedihan. Bos Ye Luming melihat peluang ini dan cukup terkejut. Semakin ia menasihati Fensing, gadis itu semakin menangis kencang. Terlalu sedih dengan jalan hidupnya yang berliku. Malam itu Fensing mengajak Yuan Song, si anak magang, untuk minum-minum meredakan kesedihan. Setelah mengeluarkan semua yang ada di hatinya, mereka berdua mendekat untuk berbagi isi hati. Kontak dekat ini membuat Fensing cukup senang. Tetapi entah bagaimana, itu semua hanya imajinasi dirinya dengan Yuan Song. Keesokan paginya, kakak Fensing memperlihatkan kepadanya rekaman malam sebelumnya saat ia mabuk dan berteriak di depan rumah bersama seorang gadis yang adalah mantan pacar kakaknya. Sangat berisik sampai sakit kepala, jadi kakak itu terpaksa membuka pintu untuk menyeret kedua gadis itu masuk ke rumah dalam keadaan hampir tidak sadarkan diri. Di kantor, Fensing masih linglung seperti orang kehilangan semangat. Yuan Song mendekat untuk memulai pembicaraan agar bisa menarik perhatian kakak itu. Melihat wajah tampan Yuan Song, kakakku tiba-tiba merasa lebih segar. Keduanya berbicara tentang insiden mabuk tadi malam, tetapi Fensing sudah melupakan semua yang telah diucapkan. Kembali ke ruang rapat, anggota tim Fensing dimarahi habis-habisan oleh bos. Kali ini benar-benar masalah bagi seluruh tim. Setelah omelan itu, Fensing harus berbicara empat mata dengan Yuan Song karena hasil magangnya selama ini sangat buruk. Ia memintanya untuk berusaha keras di bulan berikutnya. Entah bagaimana, pembicaraan mereka berganti topik menjadi cerita mabuk tadi malam. Yuan Song berinisiatif mengungkitnya lagi dan ingin Fensing menjadi pacarnya. Ia akan memenuhi semua permintaannya, tetapi entah mengapa gadis itu ragu-ragu dan tidak setuju. Ini semua hanya berdasarkan kontrak kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi usulan ini membuat Fensing agak cemas. Sepulang kerja, mereka berdua bertemu lagi di taman. Setelah berbicara beberapa patah kata, akhirnya Fensing setuju untuk bekerja
bersama menjadi pacar Yuan Song. Ia akan terbebas dari gadis-gadis yang sering menguntitnya. Sementara Fensing akan memiliki seseorang yang membantunya melakukan banyak pekerjaan kecil. Keesokan paginya sesuai rencana, Yuan Song mengajak anjing Fensing berjalan-jalan. Ia dan temannya, He Chanyang, berbagi cerita banyak hal tentang masa sekolah mereka. Benar-benar nakal, iseng, dan yang ketiga adalah murid. Dalam perjalanan bekerja, Yuan Song bertemu Fensing yang sedang linglung karena kehilangan buket bunga. Saat sedang sedih, Yuan Song datang menyapa. Seketika gadis itu tidak sedih lagi dan mereka pun pergi bekerja bersama. Di kantor, Fensing melanjutkan pekerjaan dengan mantan pacarnya untuk proyek mendatang. Mendengarkan dia bercerita tentang dirinya sendiri sampai bosan. Dia bahkan mengundang Fensing untuk menjadi pengiring pengantin di pernikahannya. Saat sedang bingung harus berbuat apa, Yuan Song masuk menyelamatkan keadaan, mengatakan bahwa dirinya adalah pacar Fensing. Ia bahkan menerima undangan atas nama Fensing untuk datang bersama ke pernikahan teman prianya itu. Pindah adegan malam itu, Fensing mengajak Yuan Song keluar untuk berbicara. Ia berterima kasih atas penyelamatan pagi tadi dari mantan pacarnya itu. Ia juga berharap agar Yuan Song tidak membicarakan hubungan kencan rahasia ini kepada siapapun karena sebagai anak baik-baik ia sangat ingin menjaga citranya. Pindah adegan ke Sabtu pagi itu, saat Fensing sedang tidur nyenyak, seseorang terus-menerus menekan bel pintu yang membuatnya kesal. Setelah keluar untuk melihat, ternyata itu adalah Yuan Song yang membawa anjingnya berkunjung. Baru bangun tidur dan belum sempat berdandan, jadi ia buru-buru masuk untuk sikat gigi dan cuci muka. Sementara itu, Yuan Song di luar menjelajahi rumah Fensing. Melihat ia seenaknya masuk ke kamarnya, Fensing sangat marah dan melontarkan teguran. Namun, ia dengan lembut dan proaktif meminta maaf, membuat Fensing terdiam dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa bersalah karena tiba-tiba berbicara dengan nada keras kepada Yuan Song. Setelah itu Yuan Song duduk dan berbagi cerita dengan ibu Fensing. Ia menceritakan hal-hal baik tentang bosnya di kantor. Melihat cara bicaranya yang sopan, sang ibu sangat senang dan bahkan berniat memperkenalkannya dengan keponakan dari pihak ibu. Setelah itu, seluruh keluarga berkumpul di meja makan kecil yang penuh kebahagiaan besar. Tapi Fensing punya janji dengan klien sehingga harus segera pergi. Di restoran itu ia tidak sengaja bertemu lagi dengan Direktur Ye Luming. Pria ini malah narsis mengira Fensing pasti menyukainya sehingga sengaja mengikutinya sampai ke sana. Sudah dibilang hanya kebetulan, tapi dia malah semakin menjadi-jadi. Tidak ada pilihan lain. Fensing harus berpura-pura menangis agar Direktur Ye Luming itu takut dan membiarkannya pergi. Setelah itu Fensing duduk bersama untuk meminta sedikit saran dari kedua temannya. Kedua gadis itu memberi Fensing berbagai macam pengetahuan tentang kencan buta dan percintaan, bahkan memanggilnya iblis wanita karena ia belum kehilangan ciuman pertamanya. Teringat ciuman pertama, Fensing seketika terdiam. Ternyata ia sudah kehilangan ciuman pertamanya, bahkan dengan seorang pria yang 10 tahun lebih muda darinya. Tapi sudahlah, tidak masalah, dalam cinta, usia bukanlah masalah. Yang penting ketulusan, bukan begitu teman-teman? Song Guan sudah menceritakan sejarah cinta pasangan itu yang membuat Yuan Song lebih percaya diri untuk menyatakan cinta kepada kakak Fensing. Keesokan harinya setelah pulang kerja, ia berinisiatif mengajak Fensing berjalan-jalan dengan anjing di taman. Keduanya berjalan-jalan dan mengobrol tanpa henti tentang berbagai hal. Setelah itu Yuan Song mengalihkan topik ke masalah cinta. Kemudian ia dengan berani mendekati Fensing untuk menyatakan perasaannya. Aku sangat cocok, kalau tidak pacaran sayang sekali. Tepat saat ini ada seorang gadis berlari menghampiri Yuan Song, dan ia dengan berani memamerkan Fensing, mengatakan bahwa inilah pacarnya. Ia tidak menyangka bahwa setelah usia 30 tahun ia masih bisa ditembak oleh seorang pria muda. Sungguh suatu kejutan. Tepat saat ini Direktur Ye Luming juga sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di taman ini. Anjingnya terlepas dari tali dan entah bagaimana menemukan tempat Fensing berada. Direktur Ye Luming mengejarnya dan sangat terkejut bertemu Fensing lagi di sini. Fensing dengan tergesa-gesa menjelaskan bahwa ia hanya kebetulan berada di sini dan anjing itu yang datang menghampiri. Bukan karena ia berniat mengintai atau mengikutinya. Ia berbicara panjang lebar berharap pria ini tidak narsis. Tetapi Direktur Ye Luming malah meminta maaf atas kesalahpahaman itu yang membuat Fensing sangat terkejut. Ia bahkan berinisiatif meminta janji temu untuk berterima kasih karena telah merawat anjingnya. Pindah adegan keesokan harinya di kantor, ada seorang kurir bunga datang. Rekan kerjanya mengira bunga itu sengaja dikirim oleh orang yang sedang mendekatinya. Tetapi ketika kurir memeriksa ulang, bunga itu ditujukan untuk Fensing. Ternyata Direktur Ye Luming secara khusus memberikannya agar keduanya memiliki awal yang baik. Kebetulan, asisten Direktur Ye Luming yang juga sepupunya berniat memperkenalkan seorang teman dekatnya. Saat memeriksa nomor telepon, tak disangka itu adalah nomor He Fensing. Sungguh takdir yang telah ditetapkan membuat Direktur Ye Luming sangat gembira. Pindah adegan ke pusat perbelanjaan hari itu,
Fensing dan temannya sedang berjalan dan tak sengaja melihat Yuan Song sedang duduk bersama dua teman wanita. Rekan kerja itu mengira itu adalah pacar Yuan Song dan berniat menyapa tetapi ditarik pergi oleh Fensing. Saat pulang, hujan turun sangat deras sehingga Fensing harus berdiri menunggu. Tepat saat ini Yuan Song muncul seperti seorang dewa. Sekali lagi ia secara proaktif mengungkapkan perasaannya kepada Fensing berharap diterima. Tetapi wanita tua sepertinya, yang kadang marah dan kadang berubah-ubah, mana berani mencintai seseorang. Apalagi ia 10 tahun lebih muda tetapi Yuan Song tidak peduli. Tiba-tiba Yuan Song memberi Fensing sebuah ciuman yang membuatnya terdiam. Tepat saat ini taksi datang sehingga ia langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pindah adegan ke hari-hari hujan setelah itu, Fensing pergi bekerja tetapi tidak melihat Yuan Song. Setelah bertanya, baru diketahui bahwa ia sudah meminta izin sakit selama beberapa hari ini. Karena khawatir, Fensing menelepon dan mengirim pesan untuk menanyakan kabar, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, gadis itu menerjang hujan dan angin membawa makanan ke rumah Yuan Song. Melihat Fensing basah kuyup membawa makanan untuknya, Yuan Song sangat terkejut. Gadis itu lebih mengkhawatirkan demamnya, jadi ia memutuskan untuk tinggal dan merawatnya. Sepanjang hari itu, Yuan Song dirawat oleh kakak Fensing, mulai dari makanan hingga tidurnya. Menjelang malam, demamnya sudah mereda. Saat itulah Fensing secara khusus menyiapkan kue ulang tahun untuk Yuan Song. Ia merasa dirinya sangat beruntung, sehingga ia membuat permintaan agar He Fensing menjadi pacarnya. Terharu dengan perasaan itu, keduanya memberikan tontonan yang sangat memuaskan bagi penonton. Dengan waktu, tempat, dan suasana yang mendukung, keduanya pun saling mencumbu di bawah langit malam yang hujan dan berangin. Malam penuh cinta pun berlalu yang membuat keduanya sangat bahagia. Fensing kembali ke rumah dan tidak perlu menyembunyikannya. Seluruh keluarga sudah tahu ia semalam berada di sana merawat Yuan Song. Tetapi tampaknya sang ibu kurang suka ia berhubungan dengan pria muda yang 10 tahun lebih muda darinya. Sesampainya di kantor, Fensing merasa cukup malu ketika harus berhadapan dengan Yuan Song. Ia memilih untuk menghindar, tetapi Yuan Song berinisiatif untuk menghampirinya dan berbicara. Hubungan asmara kakak adik ini tampaknya tidak terlalu diperhatikan oleh banyak orang, namun keputusan akhirnya ada di tangan He Fensing. Yuan Song hanya memiliki satu hati yang tulus yang ingin mengarah padanya. Dia juga mengajaknya bertemu pada minggu sore mendatang. Jika dia mencoba pergi kencan buta, dia akan bermasalah dengannya. Sebelum pergi, Yuan Song bahkan memberikan ciuman jarak jauh kepada kakak itu yang membuat nona itu seperti ingin keguguran semua sel telurnya. Adegan berganti ketika Fensing menerima telepon dari sahabatnya yang meminta bantuan. Seorang wanita hamil sedang membuat kekacauan di kedai temannya. Fensing datang bukannya mencegah wanita muda itu, malah ia mengajaknya minum alkohol sepuasnya. Bersamaan dengan kata-kata yang memotivasi membuat wanita hamil itu segera mengurungkan niatnya, wanita hamil ini kemudian menceritakan kesengsaraannya yang tidak rela dengan kehidupan saat ini. Ada terlalu banyak tekanan yang diletakkan di pundak seorang wanita. Fensing menyebutkan poin baik dan buruk suaminya, berharap temannya mengerti dan bersimpati dengan kehidupan pernikahan mereka saat ini. Kemudian hari Minggu itu pun tiba. Direktur Ye telah bangun sangat pagi untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk pertemuan kencan buta yang mana target utamanya adalah Fensing. Di sisi lain, dia juga sedang mempersiapkan pakaian dan riasan cantik untuk pergi ke tempat janji temu. Kedua orang tua bahkan pura-pura bertengkar agar dia cepat pergi karena mereka juga sangat gelisah. Sesampainya di kedai kopi itu, Fensing sangat terkejut melihat Direktur Ye ada di sana. Dia dengan percaya diri memperkenalkan dirinya karena sudah mempersiapkan diri sebelumnya, berbicara tanpa henti ingin mempercepat proses kencan mereka berdua. Tetapi kali ini Fensing datang ke sini bukan untuk kencan buta melainkan untuk menolak dan meminta maaf kepada target kencan. Karena dia sudah punya seseorang yang dia rindukan siang malam. Mendengar seperti disambar petir seketika Direktur Ye langsung mengubah sikap. Dia tahu mereka berdua hanya sedang dalam tahap penjajakan hubungan pacaran, jadi dia pikir dirinya masih punya kesempatan menghubungi temannya untuk meminta dukungan. Dia didorong untuk merebutnya untuk dirinya sendiri, atau jika tidak, tetap berteman. Kedua pria itu saling menantang. Jika dalam 2 bulan salah satu berhasil memenangkan hati Fensing, maka akan ada kenaikan 10% untuk biaya iklan. Tantangan disepakati, Direktur Ye kembali ke arena cinta dengan sikap yang sangat jantan untuk menciptakan kesan pada Fensing. Keduanya berbagi banyak hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Di sisi lain, pemuda Yuan Song masih menantikan pesan dari Fensing dengan sia-sia. Saat ini, dia sedang bersama Direktur Ye dan terlihat oleh 2 rekan wanita. Di pusat perbelanjaan, malam itu, Yuan Song menghadiri pesta ulang tahun Min Min. Dia berinisiatif menyatakan perasaannya kepada Yuan Song di depan semua orang, berharap dia bisa menjadi pacarnya. Di tengah dorongan dari semua orang di sekitarnya, Yuan Song menolak karena di dalam hatinya sudah ada orang lain. Min Min tidak merasa sedih dengan hal itu. Dia bertekad akan berusaha menunggu Yuan Song karena bagaimanapun dia sudah menyatakan perasaannya secara terbuka. Dia menjadikan itu sebagai motivasi dan setelah itu bersenang-senang bersama teman-temannya. Setelah selesai, seluruh kelompok menunggu bus untuk pulang. Saat sudah naik bus, Min Min tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Dia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang baru saja kehilangan mainan kesayangannya. Pagi berikutnya,
Direktur Ye harus masuk kamar untuk menarik keponakannya, Min Min, bangun untuk sarapan karena dia sudah tidur melewati jam makan siang. Setelah itu, paman dan keponakan itu duduk sarapan sambil berbincang tentang penolakan cinta yang baru saja terjadi. Direktur Ye memberitahu keponakannya bahwa pada kencan kemarin dia telah memberikan saran kepada targetnya tentang cara mengatasi hubungan cinta yang timbul di tempat kerja, yaitu merahasiakannya, cinta dalam rahasia yang tidak diketahui siapapun, sehingga ketika putus pun dalam rahasia yang tidak ada yang tahu, dan Direktur Ye juga sangat percaya diri dengan rencana rayuan ini. Di sisi lain, Yuan Song dan Fen Xing membuat janji untuk bertemu dan berbicara. Dia ingin mereka berdua saling mencintai secara rahasia seperti itu juga menarik, tetapi Yuan Song sama sekali tidak puas, hanya cinta gadis SMA yang harus disembunyikan, padahal mereka berdua sudah dewasa. Lebih baik tidak melakukannya, hubungan sembunyi-sembunyi adalah hal yang tidak bisa disembunyikan dan akan sangat aneh. Fen Xing juga mengirim pesan kepada Direktur Ye menceritakan hal ini, pria itu sangat gembira karena rencana penghancurannya perlahan berhasil. Dia menari-nari seperti orang gila bersama keponakannya, Min Min. Siang itu Fen Xing datang mencari Yuan Song untuk mengajaknya makan siang, tapi pemuda itu sengaja pergi lebih dulu. Ya sudah, kalau tidak ada pria ini, pergi makan dengan pria lain saja. Fen Xing dan Direktur Ye pergi makan di sebuah restoran. Keduanya sangat gembira dan membicarakan rencana untuk menyelesaikan masalah asmara di kantor. Semua masih berjalan sesuai rencana Direktur Ye tanpa diketahui Fen Xing. Karena merasa canggung, malam itu Fen Xing menunggu Yuan Song pulang. Keduanya saling menyukai tetapi karena perbedaan usia membuat Fen Xing selalu merasa minder. Soal menjaga rahasia Yuan Song juga tidak menginginkannya sama sekali. Keduanya bertengkar karena pandangan yang tidak konsisten. Namun kemudian Yuan Song juga menyetujui masalah merahasiakan hubungan ini, tetapi syaratnya hanya dalam 3 bulan. Setelah masa magang selesai, mereka berdua akan kembali ke hubungan publik karena Yuan Song sangat ingin bersama Fen Xing seumur hidup. Melihat ketulusan itu, Fen Xing tidak tahu harus menghadapi bagaimana dan akhirnya keduanya secara alami saling mencium bibir dengan sangat manis. Suasana hati keduanya juga lebih baik sejak saat itu. Keesokan harinya, ketika saling melihat di kantor, tatapan mereka tidak lagi menghindar, bahkan mereka terang-terangan menggoda yang membuat rekan-rekan kerja pria cukup iri. Adegan berganti, sang adik Ken yang pulang dan pamer pada kakaknya bahwa Yuan Song telah mengunggah foto berpegangan tangan dengan seorang gadis di grup kampus secara publik. Terlihat jelas bahwa itu adalah tangan gadis dari perusahaan kakaknya. Tiba-tiba Fen Xing merasa geli karena itu adalah tangannya. Setelah itu dia membawa anjing jalan-jalan di taman dan bertemu Yuan Song. Dia bertanya-tanya jika dia mengunggah foto ini, bagaimana jika ketahuan? Tetapi Yuan Song juga punya alasannya sendiri karena di kampus ada banyak gadis yang mengejarnya. Mengunggah foto ini untuk menghindari memberi harapan kepada mereka. Adegan berganti ke acara menonton film di pusat perbelanjaan. Sebelum melanjutkan, Fen Xing memberikan daftar hal-hal yang perlu mereka berdua perhatikan saat berkencan, terutama menjaga jarak di kantor dan membatasi mengunggah status yang disertai foto tentang satu sama lain. Terdengar agak konyol, tapi karena hanya perlu bersabar 3 bulan, Yuan Song menerimanya. Selanjutnya mereka berdua pergi menonton film horor. Fen Xing membayangkan banyak skenario agar mereka berdua bisa melakukan kontak fisik yang dekat, lalu saling berciuman. Sambil berhayal, dia duduk tertawa seperti orang gila. Tetapi banyak kesempatan datang, dan dia melewatkannya. Tidak tahu apakah karena filmnya tidak bagus atau karena dia terlalu kuat di usia 32 tahun ini. Akhir film, dia terus menyesal karena tidak bisa melakukan kontak fisik yang dekat dengannya. Setelah itu, mereka berdua berpisah untuk pulang dengan hati penuh kerinduan. Dalam perjalanan pulang, Fen Xing menerima telepon minta tolong dari Direktur Ye. Anjingnya dicurigai menelan sesuatu. Padahal sebenarnya sedang masa birahi. Dia menyarankan agar dia mengebiri anjingnya supaya tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Setelah itu, Direktur Ye mengantar Fen Xing pulang. Dia juga sempat mendengar cerita kencan dia barusan dengan pacarnya. Sesampai di rumah, mereka bertemu Bibi Wang yang pulang dari pasar. Jadi Bibi itu mengira Fen Xing sudah punya pacar, bahkan memujinya ini dan itu. Pagi berikutnya, seluruh kompleks apartemen sudah heboh bergosip bahwa Fen Xing punya pacar. Mereka memuji bahwa keduanya sangat serasi, membuat ibunya Fen Xing sangat gembira. Seperti ini harusnya menyembelih sapi untuk merayakan. Tidak ada yang lain lagi. Sesampai di rumah, melihat ekspresi bahagia putrinya membuat sang ibu semakin yakin bahwa putrinya sudah punya pacar. Dalam perjalanan ke tempat kerja, Fen Xing dihadang oleh seorang pemuda yang menutupi wajahnya. Tidak lain adalah Yuan Song. Karena harus mengikuti permintaan menjaga jarak, dia hanya punya cara ini. Dia juga memberi Fen Xing buket bunga yang membuatnya sangat senang. Saat di kantor, keduanya hanya berani berkencan secara rahasia di gudang. Agak menyebalkan, tetapi tidak ada cara lain. Adegan berganti di rumah sakit hewan. Direktur Ye meminta Fen Xing untuk membantu mensterilkan anjingnya. Tetapi, entah bagaimana Fen Xing berdebat sengit dengan seorang wanita di sana tentang hak-hak anjing.
Alhasil kedua belah pihak bertengkar lalu dibawa ke kantor polisi untuk diselesaikan. Direktur Ye tiba dan cukup bingung tidak mengerti apa yang terjadi sampai mereka dibawa ke sini. Mengetahui gadis itu sedang sedih karena masalah dengan pacarnya di kantor, Direktur Ye memberikan nasihat yang cukup tulus, 3 bagian menghibur, 7 bagian memprovokasi agar rencana merayu Fensing cepat berhasil. Keesokan harinya di kantor, Min Min datang mencari Yuan Song. Semua orang berbisik-bisik tentang pacar masa depan Yuan Song membuat Fensing cukup gatal di telinga dan juga gatal di mata. Saat melihatnya, sore itu sepulang kerja, Fensing sudah menunggu Yuan Song di taman. Tetapi keduanya bertengkar dan terjadi perang dingin. Yuan Song pergi meninggalkan Fensing sangat sedih dan mengira dia sudah mengucapkan kata putus. Dia duduk di tepi pantai menyemangati diri sendiri. Sudahlah, toh tidak ada yang tahu. Jadi putus ya sudahlah, katanya begitu. Tapi baru berjalan 3 langkah, dia menangis terseduh-seduh. Yuan Song muncul saat itu menghibur pacarnya, padahal dia tidak pernah mengucapkan kata putus. Cinta saja tidak habis-habis, apalagi putus segala. Dia juga memberitahu bahwa dia sudah bertemu target kencan buta dan menolak perasaannya pada orang itu. Setelah berhasil membujuk kekasihnya kembali ceria, mereka berdua berpamitan, masing-masing pulang ke rumah. Adegan berganti, hari itu Yuan Song dan Fensing pergi bermain bulu tangkis bersama. Keduanya pura-pura bermain buruk untuk menyenangkan lawan main, tetapi tingkat kemampuan mereka tidak main-main, jadi hanya dalam beberapa ronde sudah ketahuan bahwa lawan mainnya adalah orang yang bisa bermain. Dan terjadilah pertarungan sengit. Kemenangan pasti milik Yuan Song. 2 gadis yang berdiri di dalam melihat dia bermain sangat bagus sampai terkesima. Fensing sekarang sudah pegal-pegal lehernya sehingga hanya bisa menyerahkan lapangan kepada 2 gadis itu. Di ruang ganti, Fensing tidak sengaja mendengar percakapan 2 gadis tadi. Mereka mencela dia sebagai wanita tua yang berpakaian kuno dan segala macam hal yang tidak pantas. Mendengarnya menyakitkan, tetapi Fensing tetap berusaha berlagak agar tidak terlihat sedih di depan semua orang. Maka malam itu Fensing pulang ke rumah Yuan Song untuk memamerkan keahlian memasak. Mengatakan dia mencela tetapi memang harus mencela wanita ini. Sudah lebih dari 30 tahun tetapi memasaknya seperti muntahan kucing. Tidak becus sama sekali. Akhirnya ada makanan. Tapi itu karena Yuan Song yang memasak. Ini adalah nasi kari yang biasa dibuat ibunya dan Fensing sangat menyukai hidangan ini. Malam itu jam 7.30, semua orang di kantor sudah pulang, hanya tinggal Fensing yang masih lembur. Yuan Song tetap tinggal untuk membantunya. Sebagai pemuda yang rajin, dia memijat bahu Fensing untuk membantunya lebih rileks. Tepat pada saat ini, Bos Li datang, sempat mengira masalah kencan rahasia akan terbongkar. Ternyata, bos itu malah memuji mereka berdua, lalu memberi nasihat dan petunjuk ini itu. Adegan berganti, hari itu Yuan Song harus menyerahkan rumah kepada pelanggan bersama temannya Song Guan, jadi dia tidak ada di rumah. Fensing datang untuk merawat dan membersihkan apartemen Yuan Song sepanjang hari itu. Dia juga menemukan banyak tagihan Yuan Song. Malam itu Yuan Song kembali ke rumah dan melihat semuanya sudah bersih dan rapi yang membuatnya sangat senang. Memang benar punya pacar yang perhatian, sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Adegan berganti. Pagi itu Direktur Ye sedang mengajak anjingnya jalan-jalan di taman dan bertemu dengan ayah Fensing yang juga sedang membawa anjing Pomeranian keluar di sana. Mengambil kesempatan itu, dia berhasil menangkap Pomeranian itu dan berhasil berkenalan dengan ayah Fensing. Direktur Ye diundang langsung ke rumah untuk mengunjungi calon mertua. Melalui cara berbicara, kedua orang tua itu sangat menyukai direktur ini. Sang ibu bahkan berinisiatif meminta nomor teleponnya agar sesekali bisa diundang makan di rumah. Tepat pada saat ini, Fensing kembali dan sangat terkejut melihat Direktur Ye ada di sini. Adegan berganti, hari itu Ken Yang dan pacarnya mengajak anjing jalan-jalan. Anjing Pomeranian ini mencium bau Fensing sehingga langsung berlari ke kompleks apartemen itu. Dia sedang di rumah Yuan Song bersenang-senang bersamanya. Ken Yang bermaksud mengajak Yuan Song jalan-jalan dengan anjing, tetapi dia menolak. Dengan alasan sedang berkencan dengan pacarnya, melihat rumah Yuan Song lampunya menyala, Ken Yang naik untuk melihat siapa pacar orang ini. Kok disembunyikan rapat sekali. Menyadari Ken Yang berdiri di depan pintu, keduanya langsung panik mencari tempat bersembunyi untuk Fensing. Yuan Song menahan Ken Yang di luar agar tidak masuk rumah, menghindari terbongkarnya rahasia besar. Untungnya, pacar Ken Yang meneleponnya untuk pulang, kalau tidak dia tidak akan bisa menghentikan orang ini. Fensing baru berani keluar saat itu. Malam itu, setelah kembali ke rumah, teman Fensing sudah tahu tentang hubungan Fensing dan Yuan Song. Dia juga merasa sulit bagi mereka berdua. Karena situasinya cukup rumit, Fensing masih ingin merahasiakan hal ini, jadi dia berharap temannya tidak buru-buru memberitahu siapapun. Dia akan mengungkapkannya pada waktu yang tepat. Adegan berganti,
Pagi itu Fan Xing kembali ke rumah Yuan Song untuk menjadi pacar yang cakap, menyapu dan mengepel rumah untuk memastikan dia bisa bekerja dengan tenang. Beberapa saat kemudian MNMN bersama dua temannya datang mencari. Melihat Pe Han Tin, anak-anak itu mengira dia adalah pembantu yang datang untuk membersihkan rumah. Hal itu membuatnya kesal. Tidak ada pilihan lain, Pe Han Tin harus menelepon Nguyen Tenge untuk segera kembali dan menyelamatkannya. Agar tidak ketahuan, mereka berdua harus memainkan peran sebagai pembantu dan tuan rumah yang beruntung. Setelah selesai membersihkan, Pe Han Tin diam-diam pergi. Karena tidak tahan, Nguyen Tenge mengejarnya hingga ke lift dan memberinya ciuman yang penuh gairah. Memang, siapa yang tahan berakting seperti ini? Tapi mau bagaimana lagi, harus menahan diri 3 bulan lagi. Sore itu di lapangan bulu tangkis Pe Han Tin telah membuat janji dengan Tung Tiu dan Direktur Dip untuk bermain bersama. Ini juga untuk menciptakan peluang bagi keduanya untuk berinteraksi guna menjalin hubungan. Kedua belah pihak menikmati permainan bulu tangkis yang sangat menyenangkan. Mengambil kesempatan ini, Pe Han Tin mengatur agar Direktur Dip dan Tung Tiu bermain sebagai pasangan untuk meningkatkan interaksi di antara mereka. Saat pulang, ia pura-pura sibuk agar keduanya bisa pergi makan malam bersama secara pribadi. Tapi Direktur Dip tahu betul bahwa Pe Han Tin sengaja. Dia sama sekali tidak menyukai ini karena dia sudah menyukai orang lain. Pindah ke adegan malam itu, Pe Han Tin, Nguyen Tenge, dan adik bodohnya pergi minum di kedai barbeque. Keduanya berusaha berakting agar hubungan cinta mereka tidak terungkap dan agar San Denge melihat bahwa mereka berdua sangat tidak cocok. Tetapi ketika San Denge pergi, mereka berdua menjadi mesra seolah tidak pernah ada perpisahan. Bersamaan dengan tantangan Nguyen Tenge, Pe Han Tin tidak ragu untuk menunjukkan perasaannya di depan semua orang. Dia menerjang untuk menciumnya tanpa sempat bernapas, kemungkinan karena terlalu mabuk. Tetapi keesokan paginya Pe Han Tin bangun dan menyadari bahwa tindakannya kemarin sangat bodoh. Ketika keluar, ia terkejut melihat Direktur Dip berada di rumahnya dan ibunya bahkan menyuruhnya untuk tinggal makan siang. Setelah selesai makan, Pe Han Tin mulai meminta maaf kepada Direktur Dip karena telah sengaja mengatur kencan untuknya dan Tung Tiu. Dia sama sekali tidak menyukai hal itu, tetapi Pe Han Tin hanya ingin menyenangkan temannya, jadi dia berharap Direktur Dip bisa mengerti. Setelah itu, pasangan kita pergi berkencan dengan sangat gembira. Mereka bahagia bisa saling mengucapkan kata-kata cinta. Pe Han Tin bahkan memberi pacarnya dompet, berharap dia akan beruntung dalam hidup. Sementara itu, si kecil MNMN sedang berusaha meyakinkan pamannya, Dip LC Min, untuk membelikannya rumah agar dia bisa pindah dan hidup sendiri. Tapi uang bukan daun untuk paman, jadi jangan bermimpi, keponakan, membuat gadis kecil itu berteriak dan memohon dalam keputusasaan agar pamannya tersentuh. Setelah beberapa saat merayu, membawa pacar paman dan memanggilnya bibi, Paman Dip pun luluh dan setuju untuk mentransfer uang. Benar-benar keterlaluan mendidik gadis itu. Malam itu Pe Han Tin kembali membuat janji untuk Direktur Dip dan Tung Tiu agar mereka bisa berinteraksi. Melihat Direktur Dip menendang kaleng bir membuat Tung Tiu merasa sangat terkesan. Melihat dirinya pamer dengan bakat menendang kaleng bir, Pe Han Tin mengajaknya taruhan solo. Tanpa ragu dia langsung setuju, dan dia bahkan mengalah membiarkan dia memukul bola pertama. Tapi itu adalah kesalahannya ketika Pe Han Tin langsung memasukkan semua bola ke dalam lubang, membuat Direktur Dip kagum dan mengaku kalah. Ternyata sejak kecil Pe Han Tin telah dilatih di tempat latihan biliar 8 jam sehari bersama ayahnya. Tak heran bakatnya luar biasa. Direktur Dip mendengarnya dan semakin menghormatinya. Dia bahkan berinisiatif mengambil tisu untuk menyeka mulut Pe Han Tin, yang membuat temannya Tung Tiu di sampingnya cemburu setengah mati. Keesokan paginya Pe Han Tin dan Tenge Tui pergi bersama untuk menghadiri upacara kelulusan Nguyen Tenge. Dia menceritakan banyak hal kepada Tenge Tui tentang hubungannya dengan pemuda Nguyen Tenge. Calon pacar akan direkomendasikan untuk belajar di luar negeri, jadi dia tidak ingin menghalangi langkahnya. Tenge Tui malah berpikir temannya sudah tua dan masih tertipu oleh rayuan pria muda. Setelah berfoto bersama sebagai kenang-kenangan, Nguyen Tenge sekalian mengundang kedua kakak perempuan itu untuk makan. Pe Han Tin pulang dan meminta adiknya Mike untuk mengajarinya cara berpakaian yang bagus untuk membawanya bertemu teman-teman kuliahnya agar mereka tidak memanggilnya bibi. Tapi San Denge langsung menolak tawaran ini. Tidak ada pilihan lain, jadi keesokan harinya dia harus meminta bantuan Direktur Dip. Dia antusias membantu tetapi tidak tahu bahwa dia sedang dimanfaatkan. Sesampainya di sana, Pe Han Tin memanggil ketua kelas keluar untuk mengobrol. Tujuannya agar gadis itu melihat bahwa dia dan Direktur Dip sedang bermesraan palsu, untuk menyembunyikan kenyataan bahwa dia masih sendirian. Teman-teman sekelasnya heboh membicarakan pacar misterius Pe Han Tin. Ada yang percaya, ada yang curiga, mengira dia hanya berpura-pura. Salah satu teman sekelasnya mengejek, mengatakan bahwa dia hanya menyewa seseorang untuk berpura-pura.
berpura-pura, mana mungkin dia punya pacar seperti itu di usianya. Kedua belah pihak berdebat, tepat pada saat itu Direktur DIP datang, menunjukkan kasih sayang kepada Pehantin dan memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya, menyelamatkan Pehantin dari rasa malu yang hampir terjadi. Bertemu lagi di luar, Pehantin juga berterima kasih kepada Direktur DIP atas bantuannya yang antusias. Mau berakting, ya beraktinglah dengan total. Keduanya terus berpura-pura menjadi pasangan kekasih lalu memperkenalkannya kepada seorang teman Direktur DIP. Teman-teman yang berdiri di samping hanya bisa terdiam melihat Pehantin bersama pacarnya. Keduanya juga melihat teman itu bertemu dengan Direktur Elie dari perusahaan Pehantin. Pasti ada kaitannya dengan akuisisi perusahaan. Keesokan harinya Direktur Mo dari pihak perusahaan yang membeli datang ke sini untuk meninjau lingkungan kerja dan mengevaluasi situasi kerja. Ini juga pertama kalinya Pehantin bertemu dengan Direktur Mo MAM. Mencium aroma parfum MAM, Pehantin tiba-tiba merasa ada sesuatu yang sangat akrab. Sepertinya dia pernah menciumnya dari tubuh Nguyen Teng sekali. Kembali ke area kerja Pehantin dan Tung Tiu terlibat adu mulut tentang hubungan mereka dengan Direktur DIP. Tung Tiu telah mengetahui bahwa orang yang disukai Direktur DIP adalah Pehantin. Dia juga berada dalam posisi sulit dan baru mengetahui hal ini. Jadi dia merasa sangat canggung dengan kedua belah pihak. Oleh karena itu, di pesta malam itu Pehantin berinisiatif mencari Direktur DIP untuk menanyainya. Sejak awal dia selalu mencari cara untuk mendekati dan memberinya hadiah. Sejak awal dia sudah merayunya, tetapi dia sama sekali tidak menyukai ini. Keduanya hanya bisa berhenti pada hubungan pertemanan dan Direktur DIP tidak menginginkan ini. Kembali ke pesta, Pehantin disambut masuk oleh Nguyen Teng. Acara pengungkapan cinta berjalan sangat sukses dan pasangan-pasangan itu perlahan-lahan keluar dari status lajang. Tiba giliran Nguyen Teng menyatakan cinta di atas panggung. Dia menceritakan kisah cintanya yang penuh tantangan dengan seseorang di perusahaan dan harus menunggu 3 bulan barulah dia mendapat kesempatan untuk menyatakan cinta secara terbuka kepada orang itu. Dia mengucapkan kata-kata tulus, berharap orang itu berani berdiri di sini agar semua orang tahu. Tapi Pehantin memilih untuk berbalik dan pergi, sungguh membingungkan. Nguyen Teng mengejar dan sangat kesal karena pacarnya terus ingin menyembunyikan hubungan ini. Keduanya berdebat, lalu Pehantin berinisiatif mengucapkan kata perpisahan kepada Nguyen Teng. Alasannya bukan karena masalah usia, juga bukan karena masalah cocok atau tidak cocok. Keduanya bertengkar lalu mengucapkan kata-kata pahit. Nguyen Teng menerima tamparan di pipi dari Pehantin karena dia berbicara tepat mengenai sasaran dan kemudian apa yang harus terjadi pun terjadi. Keduanya berpisah mulai dari sini, masing-masing menempuh jalannya sendiri, tidak ada lagi sangkut pautnya satu sama lain. Direktur DIP datang menghibur Pehantin lalu menyetir mobil mengantarnya pulang. Di sisi ini Evan dan San Denge juga sangat mengkhawatirkan kondisi Nguyen Teng. Datang menghiburnya, mengatakan bahwa hidup masih panjang, masih banyak gadis, kenapa harus menangis, kawan kecil. Keesokan harinya Nguyen Teng bangun seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur. Dia linglung berjalan mengelilingi rumah dan mengenang sosok Pehantin saat dia masih ada. Bayangan-bayangan itu terus muncul, tapi itu hanya mimpi. Saat ini KMAM juga datang ke rumah menemui Nguyen Teng bersama adik perempuannya. Di rumah, San Denge menggeledah lemari pakaian kakaknya karena dia merasa ada yang janggal. Bersamaan dengan peristiwa yang telah terjadi, San Denge tiba-tiba menyadari bahwa temannya dan kakaknya memiliki hubungan yang samar. Dia segera datang ke rumah mencari Nguyen Teng berniat memukul temannya itu, tapi KMAM menghentikannya. Ketika dia dan adik perempuannya pergi, kedua pria itu duduk bersama untuk berbagi cerita. San Denge telah mengetahui tentang hubungan mereka berdua. Sementara Nguyen Teng menderita karena ditipu oleh kakak perempuan itu, menjanjikan cinta selama 3 bulan dan akan mengumumkan hubungan mereka. Tetapi setelah 3 bulan dia malah meninggalkannya, membuatnya sangat marah. San Denge telah tinggal dengan kakaknya selama 33 tahun, jadi dia memahaminya lebih dari siapapun. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Di sisi lain, Pehantin pergi memancing dan berbagi cerita dengan kedua sahabatnya. Pehantin menerima kenyataan melepaskan cintanya pada Nguyen Teng karena dia tidak ingin menghalangi jalan masa depannya. Ada perbedaan besar di antara mereka, dan dia terlalu muda untuk berhenti pada seseorang seperti dia. Kedua temannya terus menyemangati Pehantin karena meskipun ada atau tidak ada dia, pemuda itu belum tentu berjalan mulus. Apalagi generasi muda sangat rapuh ketika menghadapi kesulitan. Menyarankan Pehantin untuk memikirkan kembali hubungan ini. Malam itu mereka bertiga duduk minum. Mendengar nama Direktur DIP Min, kedua teman itu malah beralih ingin Pehantin menjalin kasih dengan direktur ini. Astaga, kedua kakak perempuan ini memang plan-plan. Pehantin berusaha keras menjelek-jelekkan direktur ini. Baru saja menyebut nama Tao Tao sudah datang. Kedua temannya itu akhirnya pergi untuk memberi ruang pribadi bagi Pehantin dan Direktur DIP untuk berbicara. Tapi sudah dibilang mereka hanya teman, ya hanya teman.
buat apa terus memaksakan diri mengejar, kalau orang sudah tidak suka ya sudah, Mas. Setelah itu Pehantin pulang dan diejek oleh adiknya yang ingin mencari masalah. Melihat kartu undangannya digeledah oleh adiknya, Pehantin langsung menerjang untuk memukulnya habis-habisan karena berbuat sembarangan. Setelah memukulnya, dia duduk dan bertanya kepada adiknya cara mengatasi situasi setelah putus dan San Denge berbagi banyak hal. Keesokan harinya di kantor, dia bertemu Nguyen Tenge lagi, tetapi Pehantin tidak peduli dan berusaha bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat makan siang, dia melihat Nguyen Tenge datang dan langsung menghindarinya. Malam itu setelah pulang kerja, Pehantin bermaksud menyapa dan menanyakan kabar Nguyen Tenge, tapi dia diacuhkan lagi. Dia pergi bersama teman-teman sekelasnya, meninggalkan Pehantin sendirian berdiri di sana mengawasi. Maka keduanya berjalan sedih menuju dua arah yang berlawanan. Pagi itu di kantor Pehantin mengumumkan keputusannya untuk menerima Nguyen Tenge sebagai karyawan tetap di sini. Adapun keputusan untuk tetap tinggal atau tidak, itu adalah haknya. Nguyen Tenge telah menyerah pergi ke luar negeri untuk tetap bersama Pehantin dan dia sangat menyesali keputusan ini. Dia dengan kasar menolak ketulusan Nguyen Tenge karena dia tahu hanya dengan cara itu dia akan melepaskan perasaannya pada padanya. Pindah ke adegan malam itu, Nguyen Tenge mengundang semua orang untuk karaoke sebagai perpisahan sebelum dia berhenti bekerja. Saat pulang, semua sudah setengah mabuk. Tepat saat itu Direktur DIP muncul, berniat mengantar Pehantin pulang. Tung Tiu dan Nguyen Tenge ikut menumpang. Di dalam mobil, keempatnya terus saling menyindir tentang masalah percintaan, membuat pusing. Keesokan paginya MN dan Nguyen Tenge pergi bersama melihat rumah yang Direktur DIP siapkan untuk dibeli bagi keponakannya, MN. Ketika bertemu dengan Mener, barulah Nguyen Tenge mengetahui bahwa paman yang sering MN sebut adalah Direktur DIP El Chemin. Dia juga mengetahui bahwa Pehantin dan Direktur DIP pernah memiliki hubungan tertentu yang tidak dia ketahui. Semangatnya terasa ingin runtuh sejak mengetahui hal itu. Sambil marah, dia mendatangi KMAM untuk minum dan melampiaskan kemarahan di hatinya. Marah karena terus-menerus diganggu oleh rubah tua bermarga DIP itu dalam urusan percintaan. Pindah ke adegan di rumah Pehantin, baru saja dia kembali, dia sudah diganggu oleh tetangga. Berniat menjodohkan dengan pria-pria lajang, tapi itu hanya membuatnya semakin kesal. Dia hanya bisa berbohong bahwa dia dan Direktur DIP itu tampaknya cocok sehingga mereka sedang dalam proses saling mengenal, menghindari gangguan dari tetangga itu. Keesokan paginya, begitu membuka mata, dia sudah mendengar suara Direktur DIP lagi. Dia datang untuk memberikan sepatu olahraga kepada orang tua Pehantin. Sekalian, dia duduk untuk sarapan agar bisa langsung berangkat kerja. Orang tua Pehantin juga memberitahu bahwa kedua putri mereka telah membicarakan tentang proses saling mengenal antara dia dan Direktur DIP. Direktur DIP mendengarnya dan sangat gembira. Dalam perjalanan ke kantor, Pehantin berbicara tentang pernyataan cinta Direktur DIP. Dia merasa itu tulus sehingga dia menerima hubungan dengannya. Di kantor ketika sedang berbicara dengan Nguyen Tenge tentang perasaan mereka, kedua teman wanita datang dan pamer bahwa Direktur DIP secara terbuka menyatakan cinta kepada Pehantin di internet. Nguyen Tenge mendengarnya dan menjadi sangat marah. Pehantin segera menelepon DIP El Chemin, menyuruhnya menghentikan tingkah konyol itu karena banyak orang sedang berbisik-bisik. Kembali ke pasangan San Denge dan MN, mereka pergi makan sashimi bersama. Gadis kecil itu meninggalkan sebuah amplop untuk Hichan yang lalu dengan malu-malu pergi. Dia mengira itu uang tapi di dalamnya adalah surat cinta. Chai Minmin telah menulis semua pikiran dan perasaannya dalam surat itu untuk diberikan kepada guru Hi. Dia sangat bingung dengan murid ini. Ketika kembali ke rumah, dia melihat Chai Minmin sudah menunggunya di sini. Dia bertanya tentang surat itu dan berharap dia akan memiliki jawaban atas pengakuan cinta itu. Dengan enggan dia menjawab ala kadarnya untuk menolak Chai Minmin karena status mereka adalah guru dan murid dan sangat sulit untuk bersama. Jika mungkin, tunggulah 2 tahun lagi dia lulus lalu baru bisa dipikirkan lagi. Adapun saat ini, dia hanya bisa minta maaf menolak perasaan ini. Di sisi ini Yuan Song sekali lagi bertekad mengejar Fan Xing sehingga ia mencari saudari Wu Mein untuk meminta bantuan. Setelah beberapa pertukaran, dia setuju dan merancang rencana baginya untuk merebut kembali Fan Xing. Di sekolah Chai Minmin sedang dalam suasana hati yang sedih karena kegagalan pengakuannya kepada guru Hi Chanyang. Kedua temannya bertanya-tanya mengapa guru itu begitu dingin. Chai Minmin juga menyatakan dugaannya bahwa guru Hi Chanyang sudah punya kekasih, tidak lain adalah Nona Song Sue. Menganalisis foto ini, pasangan itu pergi minum kopi di hotel pagi-pagi sekali. Itu hanya mungkin terjadi jika mereka memiliki hubungan asmara untuk pergi sepagi itu. Dan memang benar Hi Chanyang dan Nona Song Sue sedang minum kopi di hotel. Tetapi kedua orang itu di sini adalah untuk memergoki suami Nona Song, karena dia mencurigai suaminya memiliki simpanan di luar. Di sisi lain, di rumah Direktur Ye Luming, dia sedang bersiap-siap dengan hidangan untuk menyambut Fan Xing. Namun, saudara perempuannya tiba-tiba datang berkunjung dan juga membawa seorang sepupu dari pihak suaminya untuk
menjodohkan Direktur Ye Luming. Dia hanya bisa canggung menyambut untuk bersikap sopan. Tepat pada saat ini Fan Xing datang berkunjung. Berniat untuk pergi, dia ditarik olehnya untuk menyelamatkan situasi canggung ini karena bagaimanapun juga, dia saat ini adalah pacar Direktur Ye Luming. Keduanya duduk berbicara dengan kakak perempuannya sebentar dan diperiksa olehnya tentang perasaan keduanya. Curiga si adik bodoh hanya meminta seseorang untuk berakting demi menghindari masalah perjodohan. Setelah kakak perempuan dan sepupu kecil itu pergi, Fan Xing dan Ye Luming juga menghela napas lega karena berhasil mengelabui si kakak. Di sisi ini, He Chenyang dan Nona Song Sui menunggu dengan cemas sepanjang hari dan akhirnya memergoki suami Xiao Yu dengan si pelakor sedang bermesraan. Tertangkap basah, kedua orang itu tidak bisa membantah lagi. Keduanya memainkan sandiwara penyesalan berjanji ini dan itu. Selain itu, suami itu malah berbalik menyalahkan kedua temannya yang bukan siapa-siapa malah ikut campur urusan orang lain. Mendengar itu, He Chenyang memukuli pria itu. Gurunya tampak terlalu kasar dan tidak efektif sehingga Nona Song Sui maju untuk berargumentasi dan menjelaskan masalahnya kepada suami itu. Xiao Yu di rumah telah melakukan yang terbaik untuk merawatnya agar dia bisa bebas dengan hasratnya di luar. Namun dia mengkhianati istri dan anak-anaknya lalu berselingkuh dan sebagainya. Setelah selesai berbicara, keduanya pergi meninggalkan pasangan kekasih itu dengan penyesalan di hati. Memang sangat mengecewakan dengan pria yang selingkuh sepanjang hari. Pada ujian keesokan harinya, Chai Minmin memandang He Chenyang dengan tatapan penuh kebencian dan dendam. Membuatnya juga merasa takut karena tidak mengerti apa maksud gadis kecil ini menatapnya. Tanpa menunggu lama, dia segera menarik gadis itu ke dalam ruangan untuk berbicara. Dengan foto-foto dan bukti-bukti itu, Chai Minmin menuduh guru He Chenyang sebagai orang yang bejat moralnya dan akan melaporkannya ke kepala sekolah. Tepat pada saat ini, Nona Song Sui datang lalu menjelaskan kepada si kecil Chai Minmin tentang pertemuan mereka di hotel kemarin. Itu hanya untuk memergoki perselingkuhan seorang teman dan mereka berdua tidak punya niat buruk apapun. Merasa dirinya salah menuduh kedua guru itu, Chai Minmin merasa sangat malu dan langsung pergi. Berharap ada lubang untuk menyembunyikan wajahnya yang memalukan. Pindah adegan di perusahaan Fan Xing, Yuan Song telah kembali dan terus bekerja di sana. Semua orang terkejut dan senang menyambutnya. Rencana kuliah di luar negeri akan ditunda hingga tahun depan dan sekarang dia harus mencari uang untuk membiayai hal itu. Pihak perusahaan akan mendukungnya dalam hal ini dan ia hanya perlu lulus tepat waktu. Fan Xing terlihat acuh tak acuh tetapi dalam hati sangat gembira Yuan Song telah kembali. Malam itu, seluruh tim perusahaan Fan Xing pergi ke pesta perayaan yang diselenggarakan oleh Direktur Ye Luming. Duduk di meja pesta, Yuan Song tidak ragu menatap tajam Direktur Ye Luming dan dengan berani menanyai Direktur Ye Luming. Setelah itu, kedua pria itu berhadapan di toilet dan mulai saling melontarkan kata-kata peringatan, mengajukan tantangan bahwa yang bertahan paling akhir adalah pemenangnya. Kembali ke meja pesta, seluruh tim mulai memainkan permainan mencari pasangan kartu. Akhirnya kartu Fan Xing dan Yuan Song adalah pasangan yang sama sehingga mereka berdua harus minum anggur bersama. Melihat adegan minum anggur mesra kedua orang itu, Direktur Ye Luming seperti ingin marah karena cemburu. Pasangan Chong Xiao dan Song Guan adalah pasangan yang sama sehingga mereka dipaksa berpegangan tangan dan bernyanyi. Tepat seperti yang diinginkan Song Guan, berkat lirik lagu itu, dia bisa mengungkapkan isi hatinya kepada Krus Chong Xiao. Beralih ke pasangan Chai Minmin dan He Chenyang, keduanya duduk bersama untuk menjelaskan hubungan asmara mereka. Melihat ketulusan muridnya dan tekadnya untuk mengatasi prasangka cinta antara guru dan murid, He Chenyang setuju menjadi pacar Chai Minmin tetapi dengan syarat mereka berdua harus merahasiakan masalah ini. Menunggu sampai dia lulus barulah akan mengumumkan hubungan ini. Tidak ada pilihan lain, Chai Minmin pun dengan senang hati menyetujuinya. Keesokan paginya, Direktur Ye Luming mengantar Fan Xing pulang dan memergoki keponakannya keluar dari kamar He Chenyang. Begitulah, dia memergoki keponakan perempuannya ini di sini. Kedua keluarga duduk bersama untuk sarapan dalam suasana canggung. Begitulah, hubungan kencan kedua belah pihak pun perlahan-lahan mulai terungkap. Teman-teman, pindah adegan, hari itu di perusahaan ada resepsionis baru yang melamar. Setelah ditanyakan, barulah diketahui bahwa King King telah mengundurkan diri. Merasa aneh, Chong Xiao menemui King King secara pribadi untuk bertanya. Mengira dirinya menghalangi langkah King King dan Song Guan untuk bersama, Chong Xiao ingin King King tetap tinggal. Tetapi King King sudah punya rencana sendiri, bahkan pura-pura marah dan sebagainya untuk menguji hati Chong Xiao. Saat inilah keduanya baru serius berbicara bahwa King King telah ditolak oleh Song Guan. Orang yang dia sukai adalah Chong Xiao, dan dia juga begitu tetapi tidak mau berada di samping pria itu. Jelas-jelas suka tapi tidak berani mengakui. Loh, kenapa begitu? Pindah ke ruang kerja Direktur Li. Dia telah mengirimkan kontrak tambahan kepada Fan Xing agar dia sendiri yang pergi menemui Direktur Ye Luming untuk ditandatangani.
ditangani. Ditekankan bahwa Fan Xing harus pergi menemui Direktur Ye Luming secara langsung. Setelah menyerahkan pekerjaan kepada para karyawan, Yuan Song pun menawarkan diri untuk mengantar Fan Xing karena sekalian searah. Setelah membaca kontrak tambahan, Direktur Ye Luming berjanji telah berdiskusi dengan pihak mitra dan menyetujui bagian tambahan ini. Dia juga menawarkan agar tim Fan Xing mengambil alih proyek ini, tetapi wewenang pihak Fan Xing terbatas, tidak mungkin semudah itu. Direktur Ye Luming punya cara tersendiri dan malam ini akan mengajaknya bertemu dengan bos besar proyek itu untuk berdiskusi langsung. Maka malam itu Fan Xing bersama Direktur Ye Luming pergi ke pesta orang-orang kaya. Dia memperkenalkan Fan Xing bertemu dengan beberapa mitra untuk membahas proyek iklan yang akan datang. Setelah beberapa diskusi, dia dan bos itu menemukan kesamaan dalam pekerjaan dan berjanji akan berdiskusi lebih lanjut untuk kerjasama di masa depan. Setelah itu Fan Xing pergi ke toilet dan tidak sengaja bertemu Yuan Song yang juga berada di pesta ini bersama saudari Wu Meiyin. Direktur Ye Luming juga hadir dan begitulah keempat orang itu dengan canggung saling memperkenalkan diri. Belum sempat berkata apa-apa, bos itu muncul dan yang mengejutkan, Yuan Song adalah putra dari bos itu dan Wu Meiyin adalah ibu tirinya. Kebenaran itu membuat Fan Xing dan Direktur Ye Luming terkejut seketika. Memang benar dunia itu bulat, kemanapun pergi pasti bertemu orang yang dikenal. Situasi ini membuat Fan Xing dan Direktur Ye Luming tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya ingin menghindar tetapi diundang oleh bos itu untuk menikmati pesta bersama keluarga. Sepanjang waktu percakapan berlangsung, suasana menjadi sangat tegang. Yuan Song mendapat kesempatan untuk terus-menerus menyindir Fan Xing dan Direktur Ye Luming tidak tahu bagaimana harus menghadapi. Sehingga keduanya meminta izin untuk undur diri lebih dulu. Peristiwa barusan membuat keduanya merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati tetapi tidak bisa diucapkan. Direktur Ye Luming bahkan merasa menyesal telah membawa Fan Xing ke pesta ini. Pagi berikutnya di kantor Yuan Song secara proaktif menemui Fan Xing untuk meminta maaf. Dia juga tidak ingin menyembunyikan latar belakangnya, tetapi sebagian juga karena tidak ada yang bertanya. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk mengatakannya. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa disalahkan. Setelah itu Yuan Song meminta Fan Xing untuk merawat anjingnya karena dia harus pergi dinas selama 3 hari. Setelah dibujuk beberapa saat, dia setuju untuk membantu. Begitu masuk rumah, anjing itu langsung memberinya tumpukan kotoran besar yang bau. Dia harus repot-repot membersihkan rumah lagi. Tiba-tiba Direktur Song, ayah Yuan Song, membuka pintu dan masuk ke rumah. Fan Xing bilang Yuan Song pergi dinas, jadi dia memintanya mampir untuk merawat anjing THT Ho Tao itu. Karena ingin lebih mengerti tentang kehidupan putranya, Direktur Song duduk dan berbincang dengan Fan Xing. Dia adalah bos yang baik tetapi ayah yang buruk. Bertanya tentang kehidupan putranya, Fan Xing berbagi banyak hal. Melihat dia lebih mengerti Yuan Song daripada dirinya, dia juga menitipkan pesan memintanya untuk membimbing Yuan Song dengan sangat tegas. Pindah adegan, malam itu hujan turun sangat deras dan pihak perusahaan Direktur Ye Luming sedang sibuk dengan pekerjaan syuting iklan produk. Fan Xing menembus hujan membawakan makanan untuk Direktur Ye Luming yang membuatnya sangat terharu. Sedang senang-senangnya, Yuan Song menelepon meminta bantuan di rumah sakit kota karena Song Guan sakit usus buntu. Fan Xing segera naik kereta api menuju rumah sakit kota itu. Dia hanya sempat membeli sedikit makanan untuk Yuan Song mengganjal perut. Song Guan harus menunggu jam untuk menjalani operasi. Kembali ke percakapan pasangan itu, Yuan Song menyebutkan itu agar dia tidak akan pernah lupa tentang hari itu. Dia dan orang tuanya juga tidak memiliki kasih sayang yang mendalam karena dulu setiap orang berada di tempat yang berbeda dan hanya bertemu beberapa kali. Keesokan paginya, dokter memeriksa Song Guan dan kondisinya sudah membaik sehingga dia bisa keluar dari rumah sakit dan pulang. Kedua orang yang datang ke sini untuk urusan pekerjaan sedang menghadapi sedikit kesulitan dengan pihak investor sehingga sebentar lagi mereka harus melakukan presentasi yang sangat baik kepada para bos di sana. Setelah itu, pertemuan kedua belah pihak berlangsung. Yuan Song dan Song Guan mempresentasikan proyek dengan sangat lancar kepada dua investor. Fan Xing tidur di lantai penginapan di atas seperti orang mati, sampai ketika bangun semuanya sudah selesai. Pihak mitra tidak bereaksi terlalu baik, Yuan Song merasa dirinya memang sial dalam cinta dan juga uang. Maka malam itu mereka berdua bergandengan tangan berjalan-jalan dan berbagi banyak cerita kehidupan. Pindah adegan di sisi ini, Direktur Ye Luming pulang kerja dan terkejut melihat keponakannya tiba-tiba rajin. Tidak tahu apa yang dia minum hari ini. Selain itu dia juga mengumumkan bahwa liburan musim panas ini dia tidak akan pulang tetapi akan tinggal di sini untuk bekerja paruh waktu yang membuatnya sangat terkejut. Keponakannya sudah dewasa sekarang. Keesokan harinya Direktur Ye Luming dan Fan Xing pergi melihat beberapa apartemen dan berencana membelinya agar mereka berdua bisa tinggal di sana nanti. Di sisi ini ayah dan anak Yuan Song makan siang dan berbagi cerita sebagai dua pria. Ditanya tentang kehidupan asmara putranya, Direktur Song dengan antusias berjanji akan membantu apapun yang dibutuhkan putranya. Yuan Song juga mengerti bahwa ayahnya adalah orang yang sangat baik, hanya saja dia tidak mengungkapkannya. Sejak saat itu, kasih sayang ayah dan anak mereka menjadi lebih erat. Keesokan harinya di kantor,
Fan Xing ditanyai oleh beberapa rekan kerja wanita tentang hubungan asmaranya dengan Direktur Ye Luming. Ditanya kapan akan menikah dan pasti sudah punya bayi, bukan? Memang bosan dengan ibu-ibu ini, urusan rumah tangga orang lain selalu diurus. Siang itu Yuan Song mengajak Fan Xing makan barbeque dan berbagi berbagai macam cerita. Di luar restoran, Direktur Ye Luming melihat seluruh adegan romantis mereka berdua dan hatinya sangat sakit seperti teriris air mata bercucuran. Di sisi ini kita beralih ke kisah cinta Chong Xiao dan Song Guan. Chong Xiao telah berbincang-bincang santai dengan Ibu Song Guan dan lebih memahami latar belakang keluarga serta kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Masuk ke kamar rawat, dia berada di sampingnya menghibur dan menyemangati Song Guan untuk segera pulih dari penyakit ini. Dia juga telah menerima perasaan cintanya. Sang ibu yang melihatnya diam-diam gembira untuk kedua anak muda itu. Malam itu di rumah Fan Xing, Yuan Song mampir untuk menjemput anak anjingnya dan sekalian makan malam intim dengan keluarga Fan Xing. Mendengar orang tua Fan Xing bertanya tentang dia dan Direktur Ye melihat rumah dan bersiap untuk menikah membuat hati Yuan Song hancur. Saat mencuci piring, keduanya kembali melakukan tindakan mesra dan intim, lalu dilihat oleh Shan Yang. Karena terlalu jorok, Fan Xing si kakak perempuan harimau betina itu langsung menghajar adiknya yang bodoh itu untuk membungkam mulutnya. Benar-benar harimau betina. Dalam perkembangan lain, Fan Xing dan Song Sui mendatangi suami Xiao Yu untuk mempertanyakan foto ciuman dengan siswa di kelas tari. Pria ini masih berusaha menyangkal dan mengatakan ada seseorang yang menjebaknya, padahal sebenarnya dia bersih. Di depan interogasi keras Fan Xing, pria ini akhirnya mengakui semuanya. Kedua gadis itu membawa suami itu pulang untuk bertemu Xiao Yu, memaksanya berlutut untuk meminta maaf dan menyesal. Xiao Yu yang tidak ingin memengaruhi kehamilannya serta putri kecilnya menyuruh pria itu pergi agar dia bisa menanganinya setelah melahirkan. Xiao Yu sudah tahu tentang hal ini sejak lama. Hanya saja dia tidak mengatakannya karena ingin mempertahankan kebahagiaan keluarga ini. Tapi sepertinya sekarang tidak lagi seperti yang dia harapkan. Namun, Xiao Yu masih ingin berusaha mempertahankannya meskipun Song Sui menasihatinya. Benar saja kedua temannya itu belum berkeluarga dan belum punya anak sehingga tidak bisa mengerti bagaimana perceraian akan memengaruhi anak di masa depan. Itu juga alasan Xiao Yu bertahan meskipun dia tidak merasa bahagia. Sesampainya di rumah, orang tua Fan Xing menyalahkan dia dan Song Sui karena menangani masalah ini terlalu terburu-buru. Perceraian tidak sesederhana yang dia pikirkan dan tidak bisa segera dilakukan hanya karena beberapa perkataan. Pindah adegan, siang itu Mei Yin mengundang Fan Xing untuk makan siang dan curhat banyak tentang masalah asmara. Dia juga memberikan banyak nasihat kepada Fan Xing dalam cerita ini. Sore harinya Fan Xing dan Yuan Song datang ke rumah sakit mengunjungi teman mereka Song Guan. Diketahui juga bahwa Chong Xiao dan teman ini telah menjalin hubungan. Saat makan, Chong Xiao menggoda Fan Xing dan Yuan Song bahwa mereka berdua seperti sepasang kekasih yang baru jatuh cinta. Tanpa ragu, Yuan Song mengungkapkan rahasia bahwa dia diam-diam mencintai Fan Xing. Chong Xiao yang mendengarnya cukup terkejut karena dia tidak menyangka tebakannya setepat itu. Setelah itu, keduanya berbicara tentang masalah asmara mereka. Cinta segitiga ini sama sekali tidak diinginkan Fan Xing. Dia juga mengerti bahwa Yuan Song tulus dan sangat menghargainya. Tapi statusnya sekarang sudah hampir menjadi istri orang lain jadi dia tidak bisa melanjutkan hubungan seperti ini dengan Yuan Song. Yuan Song yang bucin menerima cinta bertepuk sebelah tangan dan menunggu Fan Xing. Terlepas dari dia setuju atau tidak, dia tidak peduli. Keesokan harinya Fan Xing dan Song Sui bergegas ke rumah sakit karena mendengar kabar Xiao Yu melahirkan prematur. Untungnya dia baik-baik saja dan hanya perlu sedikit beraktivitas agar lancar. Sejak saat itu, hubungan ketiga gadis itu membaik dan menjadi lebih dekat. Xiao Yu juga menceritakan semua kesalahan yang telah dilakukan suaminya. Dia sudah tahu sejak lama tetapi hanya menahannya dan tidak mengatakannya. Takdir mempertemukan suami itu tiba-tiba muncul di depan ketiga gadis itu. Jadi mereka bertiga langsung menyerangnya hingga babak belur. Shan yang menyaksikannya sampai bergidik, tapi itu adalah karma yang harus dibayar pria itu. Akhir hari itu, kabar gembira datang bahwa ibu dan anak Xiao Yu telah melahirkan dengan selamat dan sukses. Keesokan paginya di kantor, tiba-tiba ada kabar bahwa Fan Xing telah mengajukan surat pengunduran diri dan menyerahkan seluruh wewenang. Yuan Song bergegas ke gudang mencari Fan Xing. Dia sama sekali tidak ingin Fan Xing pergi. Apalagi dia akan menerima untuk mencintainya sendirian, tetapi Fan Xing menolak. Dia ingin Yuan Song mencari orang baru yang lebih cocok. Beberapa waktu kemudian, Fan Xing dan Direktur Ye telah putus. Tetapi dengan suasana hati yang sedih, dia berinisiatif mengajaknya bertemu. Malam itu Direktur Ye secara pribadi menyiapkan hidangan untuk menyambut Fan Xing di rumah. Fan Xing menerjang hujan dan angin datang ke rumah tetapi untungnya ada pakaian Mian-Mian untuk diganti. Setelah itu, mereka berdua duduk bersama menghabiskan beberapa botol anggur untuk menghilangkan kesedihan. Mereka juga saling curhat banyak hal rahasia yang tersembunyi di hati mereka selama ini. Ketika Mian-Mian kembali, dia melihat keduanya sudah mabuk berat.
Fan Xing bahkan mengeluh tentang bagaimana Direktur Ye yang berinisiatif mengucapkan selamat tinggal dan dia telah ditendang dengan menyakitkan. Mian Mian terpaksa menelepon Shan Yang untuk membantu membawa kakak perempuannya ini pulang. Pindah adegan keesokan harinya di kantor. Semua sedang sibuk membereskan karena Chong Xiao telah dipromosikan menjadi Direktur Utama Departemen Pemasaran yang sangat megah. Di rumah Fan Xing, dia sudah sadar setelah mabuk semalam dan membuat keputusan berani bahwa dia akan menceritakan seluruh hubungan asmaranya kepada orang tuanya. Shan yang berusaha keras menasihati kakaknya agar tidak melakukannya karena masalah dia dan Mian Mian terbongkar sudah membuat keluarga sangat terguncang. Tapi Fan Xing sudah bertekad dan akan menerima semua konsekuensinya. Saat ini orang tuanya baru pulang dari pasar sehingga dia langsung memberitahu mereka kebenarannya. Putus memang menyedihkan, tapi orang tua berharap dia akan bersama siapapun yang membuatnya bahagia. Soal masa depan biar nanti dipikirkan lagi. Jadi tanpa ragu Fan Xing mengatakan bahwa dia sangat mencintai Yuan Song dan tidak bisa melupakannya. Shan yang saat ini sangat marah karena dia tidak bisa menghentikan pemikiran impulsif kakaknya. Shan yang menentang keras tetapi ibunya sangat mendukung karena seorang pria yang belum menikah dan seorang wanita yang belum bersuami tidak ada yang salah. Fan Xing duduk dan curhat kepada orang tuanya tentang perasaannya dan mengapa dia terburu-buru menerima Direktur Ye. Seolah mengerti perasaan putrinya, orang tua Fan Xing tidak menentang dan malah menyemangatinya untuk segera mengambil keputusan cintanya. Shan yang mendengarkan percakapan dari luar merasa senang untuk kakaknya. Setelah itu dia turun menemui Mian Mian. Menurut pengamatan Mian Mian, sepertinya pamannya tidak sedih karena patah hati, bisa jadi perasaan pamannya untuk Fan Xing tidak sepenuhnya nyata. Fan Xing menelepon dan curhat kepada kedua temannya untuk meminta bantuan dalam masalah asmara ini. Mencari cara untuk berdamai dengan Yuan Song, dia dan anak anjing Beiluo datang ke apartemen Yuan Song dan mendapat kabar bahwa Yuan Song telah pergi ke Suzhou untuk perjalanan bisnis bersama Luo Wenyu. Mendengar nama ini, Fan Xing tiba-tiba merasa tidak tenang sama sekali membiarkan dua orang itu bersama. Keesokan paginya dia segera berkemas lalu meminta maaf kepada orang tuanya untuk pergi ke Suzhou mencari cintanya. Dia bahkan mengingat adiknya Shan Yang. Shan Yang menelepon untuk menanyakan beberapa hal dan berhasil mendapatkan lokasi Yuan Song saat ini. Dia segera menelepon kakaknya untuk mengkonfirmasi informasi lokasi. Fan Xing datang ke hotel itu dan check-in menyewa kamar tepat di sebelah kamar Yuan Song untuk memudahkannya memantau. Malam itu Wen Yu dan Yuan Song sedang berjalan-jalan lalu bertemu Fan Xing. Fan Xing bersikap pura-pura seolah-olah mereka berdua bertemu secara kebetulan, padahal sebenarnya dia punya niat untuk mendekat dan melihat apakah pasangan ini melakukan hal yang mencurigakan. Malam itu setibanya di kamar Fan Xing menelepon kedua temannya untuk membahas taktik selanjutnya. Sementara itu, di kamar Yuan Song, Wen Yu datang berinisiatif untuk mengajaknya minum dan curhat. Bukan main-main. Jadi dia setuju membantu Yuan Song dalam rencana ini untuk membuat Fan Xing kesal. Setelah itu keduanya bertemu di halaman hotel. Fan Xing bertanya kepada Yuan Song apa yang dia katakan saat mabuk meneleponnya selama 5 jam. Oh, dia menari dan membicarakan banyak hal lalu melamarnya. Tetapi Yuan Song tidak menganggap serius orang mabuk karena dia tidak tahu apakah Fan Xing akan bertanggung jawab atas kata-kata itu. Jadi, mereka hanya bisa berjanji bertemu lagi besok untuk curhat lebih lanjut. Keesokan harinya ketiganya berjalan-jalan di jalan. Melihat Yuan Song dan Wen Yu curhat dengan gembira membuat Fan Xing cukup marah. Apalagi dia sengaja digoda oleh Wen Yu. Selanjutnya, ketiganya pergi makan hotpot. Melihat keduanya bermesraan membuat Fan Xing sangat marah. Parahnya, saat sedang makan malah mengajak pergi ke tempat lain. Setelah itu Yuan Song buru-buru mencari Fan Xing karena teleponnya tidak diangkat. Fan Xing mengikutinya kembali ke kamar dan mulai memojokkannya untuk menyatakan cinta kepadanya. Dia mengungkapkan kata-kata tulus, baik saat mabuk maupun saat sadar. Kata-kata itu tetap sama. Lalu dia memaksa Fan Xing untuk go public karena selama ini dia sudah berusaha keras untuk hubungan ini. Fan Xing menyetujuinya karena sekarang dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Dia akan bertanggung jawab penuh atas hubungan ini. Tapi Yuan Song tetap bilang tidak. Itulah yang bikin kesal. Pindah adegan ke pasangan Song Sui dan pacarnya yang sudah berpacaran lebih dari 10 tahun. Namun dia memilih untuk berpisah masing-masing mengambil jalan sendiri padahal dia sedang mengandung anak pria itu. Sementara itu, pasangan suami istri Xiao Yu sudah mulai memaafkan kesalahan suaminya. Pria itu kini sudah berubah menjadi suami yang lebih baik dan lebih mencintai keluarga. Kembali ke Suzhou, pasangan kita telah membuat janji di tepi pantai untuk berbicara. Kali ini Fan Xing bertekad untuk bersama Yuan Song meskipun jarak di antara keduanya sangat besar. Yuan Song tetap setia menunggunya, jadi setelah mendengar kata-kata tulus Fan Xing, dia pun luluh. Dia memaksanya membubuhkan sidik jari pada surat perjanjian untuk berjaga-jaga jika Fan Xing mengingkari janji. Dan kemudian mereka berdua kembali bersatu dan bertukar ciuman penuh gairah di tepi pantai. Kembali ke hotel, Wen Yu melihat pasangan itu kembali bersama dan merasa cukup kecewa karena dia telah kehilangan kesempatan dengan Yuan Song. Malam itu mereka berdua bersama dan curhat.
Yuan Song menceritakan tentang hari sebelumnya Fan Xing mabuk meneleponnya selama 5 jam dan menari-nari segala macam. Yang paling utama adalah dia juga melamarnya, membuatnya sangat senang. Siapapun yang pernah dilamar oleh seorang gadis mabuk pasti tahu perasaan ini. Admin juga pernah mengalaminya jadi sangat suka. Keduanya berpelukan dan berbicara tentang masa depan, pekerjaan, rumah, dan anak-anak. Orang tua Fan Xing di rumah melihat kedua anaknya telah bersatu kembali dan merasa sangat gembira karena dengan begitu keduanya akan selalu merasa bahagia saat bersama. Shan Yang dan Mian Mian melihat foto mereka berdua di internet dan juga ikut senang. Sementara itu, Direktur Ye juga telah menerima untuk melepaskan hubungan itu dan fokus pada pekerjaannya dengan Tuan Song. Kembali ke pasangan Song Sue dan pacarnya, setelah berpisah pria itu tidak meninggalkannya melainkan meminta izin kepada ibu Song Sue tentang hubungan mereka. Dia juga meminjam kartu keluarga Song Sue agar keduanya bisa ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat nikah. Dan begitulah pasangan ini kembali bersatu, ada yang bersatu ada pula yang berpisah. Pasangan suami istri Xiao Yu. Xiao Yu telah resmi mengajukan gugatan cerai karena apa yang telah dilakukan suaminya yang menipu dia dan putrinya. Kesalahan yang telah dilakukan sudah terlambat untuk diperbaiki. Fan Xing di hotel menerima kabar dari kedua temannya secara bersamaan. Satu orang telah bercerai dan satu orang telah menikah. Tidak tahu harus senang atau sedih, tetapi pasangan utama kita telah mendapatkan kebahagiaan bersama. Pindah adegan beberapa waktu kemudian di toko bunga Fan Xing, dia tiba-tiba menerima telepon dari Yuan Song. Dan lebih mengejutkan lagi karena dia telah kembali dari studi di luar negeri untuk mencarinya. Dan pasangan Fan Xing dan Yuan Song hidup bersama selamanya sejak saat itu, atau tidak. Dan rangkuman sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan suka dan langganan agar tidak ketinggalan film-film bagus lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.